Ya, sama-sama. Ya, sudah bergabung bersama kita Pak Menteri. Teman-teman sekalian, mohon maaf atas penundaan jadwal. Kasih kol salah, ambil jemurnya salah, kasih sawi salah. Mohon hostnya di-unmute semuanya, peserta. Teman-teman yang lain secara aktif meng-unmute-kan mic-nya. Alhamdulillah sudah bergabung bersama kita Pak Menteri. Selamat siang. Assalamualaikum Pak Menteri. Selamat siang. Assalamualaikum Pak Mohtar. Mohon maaf mengganggu waktunya Pak. Nggak apa-apa. Teman-teman kami yang bergabung di forum ini, saya sampaikan Pak Menteri, teman-teman dari Forum Ekonom Kementerian Keuangan, ketika Pak Menteri menjabat Menkeu, membentuk FEKK, juga berada di sini. Teman-teman dari yang tergabung di dalam evaluasi pembangunan daerah, Bappenas, yang juga dulu Pak Menteri membentuknya, dan kami punya WA Group. Dan juga ada teman-teman dari Forum Dosen Akuntansi Publik di bawah binaan Prof. Halim, juga bergabung bersama kita, Prof. Jadi ini dari berbagai provinsi di Indonesia yang sudah bergabung dari Bengkulu, dari Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, Riau, Kepri, Bangka Belitung, Gorontalo, semua ada di sini Pak Menteri. Ya. Demikian, mengawali ini saya menyampaikan permohonan maaf atas penundaan waktu oleh karena schedule Pak Menteri yang berubah sehingga kami dari jam 10 waktu Indonesia Barat beralih ke jam 12 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini telah bersama kita Pak Menteri. Di sesi awal ini tidak juga terlalu formal, katanya kalau kita dengan santai imun kita makin lebih kuat, makin lebih menambah energi kita. Karena itu diskusi kita akan jauh lebih ringan dan beradaptasi dengan new normal. Tentunya di dalam keadaan new normal, di berbagai aspek kehidupan kita akan berubah. Di sektor ekonomi juga sudah terkoreksi. Perpu 1 sudah memberikan imunitas bagi kebijakan di sektor keuangan. Di bidang pendidikan juga dibutuhkan berbagai penyesuaian. Kali ini kita ingin bersama-sama Pak Menteri Ristek bahwa saat yang dibutuhkan saat ini dalam new normal adalah bagaimana inovasi. Saya mendengar diskusi pagi tadi oleh Kementerian Dalam Negeri memberikan kewenangan kepada daerah lewat 7 indikator yang ditetapkan oleh Kemendagri agar setiap daerah secara inovatif melakukan berbagai penyesuaian terhadap kehidupan sosial ekonomi di daerah masing-masing, tentunya dalam ruang lingkup asas desentralisasi. Karena itu, kita membutuhkan sesi kedua. Kami kebetulan siang tadi diskusi bersama Wali Kota Ternate dan beberapa para akademisi, dan sesi kedua ini tentunya kami berdiskusi dengan Pak Menteri untuk mencari ruang-ruang inovatif apa yang dimungkinkan oleh para akademisi kita untuk menciptakan suatu riset baru atau penyesuaian terhadap new normal yang kita hadapi saat ini. Tentunya itu agar tidak mengurangi waktu kita, kami persilahkan ke Pak Menteri untuk menyampaikan pokok-pokok kebijakan terkait dengan kebijakan yang ada di Kementerian Ristek dan Badan Ristek Inovasi Nasional. Silakan Pak Menteri. Terima kasih Pak Mohtar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dari berbagai perguruan tinggi dari berbagai daerah di Indonesia. Terima kasih atas kesempatan untuk bisa bertemu pada siang hari ini. Mohon maaf tadi acaranya mundur 2 jam dikarenakan tadi pagi saya baru mendapat kabar jam 10 tadi ada rapat gugus tugas di mana saya tentunya berkepentingan untuk memberikan masukan ya. Dan mudah-mudahan pada acara kali ini yang dimulai pukul 12 kita juga bisa membahas lebih dalam beberapa aspek baik terkait COVID
maupun kegiatan riset dan inovasi secara umum. Nah, sebelum saya memulai diskusi atau paparan, perkenankan saya atas nama pribadi, atas nama keluarga, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan pada kesempatan yang baik ini, ya, barangkali saya bisa share papernya, ya. Yang ini dulu, paper yang bukan yang itu, yang satu lagi, Research and Innovation, ya. Mungkin langsung ke innovation, ya, lanjut lagi. Nah ini, jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin ketika kita pertama kali bertemu dalam berbagai event, saya mungkin masih istilahnya masih mainstream dengan Bapak Ibu sekalian sebagai ekonom, baik sebagai Menteri Keuangan dan kemudian sebagai Bappenas, dan sebelumnya juga sebagai anggota tim asistensi Menteri Keuangan maupun sebagai eselon 1 dan Wakil Menteri Keuangan. Namun setelah pelantikan kabinet yang sekarang ini, saya diberi tugas oleh Bapak Presiden untuk memegang riset dan inovasi, ya, Menristek Kepala BRIN. Nah, tentunya ada pemikiran apakah ini berbeda dengan ekonomi? Ya pasti berbeda, tapi tentunya seperti yang saya pelajari dalam ekonomi, segala aspek dalam kehidupan ini pasti ada filosofi ekonominya yang melekat. Demikian juga di bidang riset dan inovasi, khususnya di inovasinya, ya, karena kalau riset itu kan lebih menjurus kepada aktivitas. Bapak Ibu semua hari ini juga melakukan riset sesuai dengan bidangnya masing-masing, sesuai dengan tugasnya masing-masing. Namun tentunya tidak semua menciptakan inovasi. Nah, inovasi inilah yang sekarang menjadi tantangan tugas saya ke depan, karena Indonesia suka tidak suka tergolong negara yang innovation index-nya itu rendah, yang kemudian berujung kepada rendahnya daya saing. Jadi kalau Bapak Ibu bertanya-tanya kenapa ya daya saing kita rendah, salah satunya karena inovasi kita rendah. Inilah tantangan buat saya selaku ekonom juga, bagaimana caranya agar daya saing ekonomi kita meningkat dengan didorong oleh peningkatan inovasi. Jadi kita, kalau Bapak Ibu mungkin yang dari ilmu ekonomi terutama atau dari ESP, mempelajari mungkin ekonomi perdagangan internasional, ekonomi pembangunan, kita selalu dulu bicara daya saing itu biasanya karena upah buruh, daya saing karena produktivitas, daya saing karena padat modal misalkan. Nah, sekarang kita punya paradigma baru, yaitu bahwa persaingan daya saing ekonomi di dunia saat ini itu bukan karena buruh murah seperti yang kita lakukan tahun 90-an, juga bukan hanya sekedar kita fokus kepada capital intensive product, ya, seperti yang banyak dilakukan oleh negara-negara yang dikategorikan negara maju, tapi sekarang kita bicara ada new role of the game, yaitu inovasi. Inovasi ini, Bapak Ibu, bisa mengangkat suatu negara dari tadinya tidak dianggap penting menjadi sangat penting. Ya. Dan kalau saya kasih contoh, ada dua negara yang menurut saya sangat menonjol. Artinya tadinya tidak diperhitungkan sebagai negara yang penting, ya, dalam tanda petik dalam perekonomian global. Mendadak dua negara ini dipandang, ya, artinya dipandang dan disegani, ya, oleh negara lain. Pertama adalah Swedia, ya. Swedia itu negara kecil, penduduknya cuma 10 juta, ya, nggak ada apa-apanya, bahkan cuma sebesar Jakarta, ya. Jakarta itu pun hanya kotanya aja 10 juta. Tapi dengan penduduk hanya 10 juta, Bapak Ibu sekalian, mereka lah negara yang dikategorikan negara paling inovatif sedunia. Dan inovatifnya itu bukan inovatif hanya sekedar bikin alat atau bikin gadget yang nggak ada pembelinya. Justru mereka bisa bikin alat, bikin gadget yang kemudian membuat semua orang ingin memiliki dan kemudian punya economic value, commercial value yang sangat tinggi. Apa contoh yang diproduksi Swedia? Mulainya dari yang seperti kita lakukan hari ini, yaitu Skype. Ya, kalau kita ini pakai Zoom, ya. Tapi dulunya itu sebelum Zoom itu menjadi populer seperti sekarang, semua orang pakai Skype, apalagi ada yang versi gratisnya. Ya. Nah, Skype itu dibuat oleh Swedia, ditemukan atau di-innovate
oleh Swedia. Kedua, di handphone Bapak Ibu pasti ada namanya Bluetooth, ya. Bluetooth itu juga ditemukan oleh Swedia. Ketiga, saya yakin di sebagian besar handphone Bapak Ibu ada Spotify. Bapak Ibu langganan Spotify karena sedang dengar lagu. Itu juga ditemukan oleh Swedia. Jadi bayangkan dari yang tadinya Swedia kita kenal bikin Volvo atau bikin produk-produk seperti Electrolux misalkan, dan belakangan juga mereka juga punya satu lagi saya lupa, produk inovatif yang merajai dunia, IKEA, ya, yang sekarang juga menjadi tren di Jakarta. Nah, jadi tidak mengandalkan jumlah penduduk, tidak mengandalkan buruh murah, tapi mengandalkan inovasi yang datang dari pemikiran kita, maka mereka akhirnya bisa menjadi pelaku yang disegani di dunia. IKEA itu termasuk 10, maksud saya pemilik IKEA, termasuk 10 orang terkaya di dunia. Ya, luar biasa. Padahal IKEA itu, ya kalau buat kita semua, itu cuma furniture. Ya, Indonesia juga bisa bikin furniture. Tapi yang Bapak Ibu harus perhatikan, ya, furniture yang kita buat itu mungkin kalah dari segi inovasinya. Ya, kita mungkin bisa membuat misalkan kursi ukiran atau kursi yang apa namanya kelihatannya bagus gitu ya. Tapi yang dilakukan IKEA, kalau Bapak Ibu yang sudah pernah ke IKEA, mereka melakukannya sudah jauh daripada cara kita mengerjakan furniture. Mereka mulai berpikir tempat tidur apa yang cocok untuk apartemen yang one bedroom misalkan. Kemudian dapur seperti apa yang cocok untuk ruangan dengan luasan tertentu. Jadi mereka sudah begitu dalam melakukan research, ya, sehingga bisa keluar dengan inovasi yang kemudian membuat orang langsung sadar, oh saya mau beli ini, karena ini cocok untuk rumah saya, karena ini cocok untuk apartemen saya. Ya. Terus terang ini belum terpikir oleh sebagian besar produsen furniture kita yang masih berpikir, wah ini kursinya dari kayu jati, ini dari kayu apa, ya. Tapi tidak berpikir kursi ini cocok nggak ya untuk apartemen misalkan. Apalagi kalau kursi kita kebanyakan kursi kayu atau bambu yang kadang-kadang agak spesies ya, agak memakan tempat misalkan. Nah, ini contoh bahwa inovasi bisa membuat lompatan kepada ekonomi suatu negara. Nah, satu lagi saya kasih contoh, yaitu Korea Selatan. Ya. Ini juga luar biasa. Korea Selatan yang memang dia termasuk cepat ya, negara yang termasuk cepat berubah dari low income country menjadi negara maju. Tapi hebatnya Korea ini jadi negara maju itu bukan sekali lagi karena mengandalkan buruh murah, mengandalkan hanya sekedar produktivitas dari labor atau dari capital. Mereka melakukannya dengan inovasi. Siapa yang menyangka hari ini Samsung adalah salah satu HP yang paling populer. Dan saya yakin Bapak Ibu tahu persis, apalagi yang punya Samsung, Samsung itu bukan HP murah. Ya, jadi Bapak Ibu beli Samsung bukan karena murah, tapi Bapak Ibu beli Samsung karena bagi Bapak Ibu fiturnya bagus, apps-nya lengkap, enak dipakai, dan user-friendly. Itu contoh preferensi kita. Dan kenapa bisa kita berpendapat seperti itu? Karena inovasi. Ya. Samsung itu keluar duit tidak sedikit untuk R&D. Invest di R&D, tujuan R&D-nya adalah untuk product development. Product development ya pokoknya harus bisa selalu bersaing. Apalagi HP ini persaingannya bukan hitungan tahun lagi. HP ini barangkali hitungannya sudah mingguan kali atau harian. Hari ini kita bikin sesuatu yang baru untuk HP kita, barangkali besok pesaing kita entah di mana sudah bikin yang lebih maju lagi. Jadi tekanan untuk melakukan inovasi itu terus meningkat. Nah, disinilah saya ingin mengajak rekan-rekan ya, yang terutama yang background-nya ekonomi, apapun jurusannya, untuk kemudian menjadikan inovasi ini sebagai mainstream. Ya, maksud saya begini, kita harus bicara meningkatkan daya saing negara, daya saing daerah tidak sekali lagi dengan natural resources, tidak hanya dengan human resources, tapi kita bicara inovasi. Dan inovasi itu memang akan dasarnya dari human resources. Ya. Jadi investasi untuk human resources itu sangat penting. Nah, saya ingin sendiri mendefinisikan inovasi itu adalah sebenarnya simpel.
invention dikali commercialization. Invention itu adalah temuan, ya. Komersialisasi menjadi diterima oleh market. Jadi yang paling penting memang dalam mendorong inovasi, saya harus mendorong triple helix. Kerjasama antara pemerintah, industri, dengan research institution. Ya. Kenapa perlu ada jembatan namanya triple helix? Antara researcher sama industri itu banyak nggak nyambungnya. Ya. Researcher dengan kemampuannya, dengan spesialisasinya berpikir bahwa yang dia temukan itu adalah sesuatu yang hebat. Tapi yang bagi dia hebat, itu belum tentu dianggap hebat oleh industri yang bisa lebih membaca market. Industri bisa membaca market, market maunya ini. Tapi researcher membacanya lain. Nah, ini nggak ketemu. Sehingga akhirnya industri di kita, di Indonesia terutama, lebih senang membeli lisensi produk dari luar. Karena yang dari dalam tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, disinilah pentingnya sekarang ilmu ekonomi, bahkan di dalam konteks inovasi. Bagaimana kita bisa sebagai government dalam hal ini mendekatkan, mempertemukan industri dengan researcher. Sehingga industri bisa kasih tahu ke researcher, masyarakat butuhnya ABCDE. Nah, researchernya harus mikir kemudian, untuk bisa memenuhi kebutuhan itu, dengan berbasis kepada kemampuannya, apa yang harus dilakukan. Ya. Jadi makna dari yang di layar ini sebenarnya sangat penting. Ya, kita ingin ekonomi Indonesia ke depan, kalau mau jadi negara maju, tidak ada cara lain. Indonesia harus menjadi yang namanya innovation-based economy. Ekonomi kita harus berbasis inovasi. Tidak lagi bisa berbasis sumber daya alam, tidak lagi hanya bisa berbasis sumber daya manusia dalam pengertian sempit, tapi harus berbasis inovasi. Ya. Nah, seperti apa inovasi yang kita dorong halaman berikut? Ya. Nah, di sini tentunya saya juga ingin mengajak partisipasi Bapak Ibu sekalian dari berbagai perguruan tinggi, dari berbagai daerah, karena kita sekarang paling tidak 5 tahun ke depan menerjemahkan ekonomi berbasis inovasi ini terutama pada 4 hal. Yang pertama, kita tetap harus memperhatikan teknologi tepat guna. Nah, tadi yang disampaikan Pak Mukhtar mengenai arahan Mendagri agar daerah-daerah mulai mengembangkan local wisdom, local resources untuk COVID, itu cocok dengan yang nomor 1 ini. Terutama apa? Untuk memperkuat daya tahan tubuh. Untuk memperkuat daya tahan tubuh, kita memerlukan namanya imunomodulator, yaitu untuk semacam suplemen. Suplemennya itu sebaiknya berbasis herbal. Nah, herbal itu antara satu daerah dengan daerah lain di Indonesia kan berbeda-beda. Ada kekhasan, ada spesialisasi dari masing-masing daerah. Jadi silakan, nanti setiap universitas, di setiap daerah, mulai mengembangkan misalkan suplemen yang bisa paling tidak meningkatkan daya tahan tubuh terhadap COVID. Dan mau tidak mau suplemen ini nanti harus diuji. Ya, kami sudah punya protokol pengujiannya yang sekarang dilakukan, contohnya uji klinis di Rumah Sakit Wisma Atlet. Jadi apapun bahannya, kita sedang mengecek misalkan jambu merah, kemudian ada sambiloto, ada meniran, ada jahe merah, ada virgin coconut oil, ya, untuk dites apakah itu bisa meningkatkan daya tahan tubuh terhadap COVID-19. Nah, mohon masing-masing nanti mulai berpikir apa yang mau dikembangkan, tentunya harus dibuat sampai ekstraknya, ya. Dan kemudian nanti harus diuji dulu, pertama harus ada reviewnya, ya. Kemudian kedua harus ada informasi bioinformatikanya, ya. Kalau sudah ada review dan bioinformatika, baru masuk ke uji klinis. Nah, ini contoh real bahwa daerah pun bisa berkontribusi untuk penanganan COVID-19. Nah, itu yang pertama. Jadi teknologi tepat guna. Ya, tentunya ada juga teknologi tepat guna untuk pertanian, perikanan sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Yang kedua adalah kita ingin meningkatkan nilai tambah dan komersialisasi dari apa? Sumber daya alam kita, baik pertanian maupun pertambangan. Ini yang selalu dikatakan, kita tidak boleh lagi ekspor bahan mentah. Tapi kita harus ekspor sesuatu yang punya nilai tambah. Dan nilai tambahnya pun tidak boleh nilai tambah yang minimal. Ya. Kayak apa nilai tambah minimal? CPO, crude palm oil, atau crumb rubber, remah karet, itu adalah contoh nilai tambah yang minimal. Karena very basic, very simple peningkatan nilai tambahnya.
Nah, kayak apa nilai tambah yang kita harapkan? Ya, kalau dari kelapa sawit, bisa jadi oleochemical, bisa jadi biodiesel, misalkan. Itu jauh lebih tinggi daripada hanya sekedar jadi CPO, misalkan. Untuk karet, ya jangan hanya keram rubber. Harus bisa jadi sarung tangan karet, harus bisa jadi, ban, misalkan, ya atau barang-barang dari karet lainnya. Nah, itu yang nomor 2. Jadi, value added dari our natural resources itu harus kita maksimalkan. Yang ketiga, ini yang kita lakukan terkait COVID, yaitu substitusi impor dan peningkatan local content. Jadi Bapak Ibu, kita sekarang harus sadar, ya, Indonesia itu sangat tidak mandiri di bidang alkes dan bahan baku obat. Lebih dari 90% alkes dan bahan baku obat kita harus diimpor. Jadi bayangkan kalau Bapak Ibu hari ini butuh vitamin C, multivitamin, mungkin yang buat vitaminnya pabrik farmasi dalam negeri, tapi bahannya harus diimpor, Bapak Ibu. Ya, jadi ada ketergantungan yang luar biasa. Nah, disinilah upaya inovasi ini harus diarahkan bagaimana kita mengurangi import alkes. Makanya kita coba buat ventilator, kita buat test kit. Salah satunya untuk mengurangi ketergantungan impor dan meningkatkan TKDN, ya, dan kandungan dalam negeri. Nah, yang keempat, karena ini sesuai dengan kemajuan zaman, kita harus terus mengikuti yang namanya frontier teknologi, terutama di bidang digital, di bidang IT. Ya, karena yang namanya artificial intelligence, Internet of Things, cloud computing, itu akan menjadi bahasa mainstream di masa depan. Bukan lagi suatu yang mewah atau suatu yang luar biasa, tapi sesuatu yang sifatnya mainstream. Nah, lanjut. Nah, terkait dengan COVID, lanjut. Terkait COVID, makanya kita segera membentuk konsorsium. Ya. Mohon dilanjutkan. Nah, kita membentuk konsorsium COVID, ya, karena ini adalah kebutuhan yang mendesak. Tadi kita tergantung impor alkes, kita tergantung impor bahan baku obat, kita harus cari vaksin, kita harus cari terapi yang cocok, kita juga harus cari obat. Nah, karenanya ini nggak bisa kerja 1-2 orang atau 1-2 organisasi, ini kerjasama rame-rame. Ya. Jadi melibatkan yang pasti perguruan tinggi, lembaga penelitian, instansi pemerintah, ya, berbagai instansi pemerintah, BUMN, swasta, kemudian asosiasi terkait, terutama asosiasi yang terkait ilmu kesehatan. Jadi semua kita ajak dengan tujuan, ayo kita lakukan sesuatu untuk menangani COVID-19 dengan kemampuan kita sendiri. Jadi bukan hanya sekedar punya duit beli barang, tapi kita coba kembangkan sendiri. Ya, lanjut. Nah, ini yang kita lakukan, konsorsium melakukan inovasi, ya, nanti saya elaborasi beberapa yang sudah dihasilkan. Kemudian waktu itu kami juga melakukan ideaton, ya, menampung gagasan-gagasan cemerlang dari grassroots, dari publik. Kita sudah dapat waktu itu sampai ratusan proposal, sudah kita pilih 17 yang akan nanti dikembangkan menjadi berbagai macam alat atau berbagai macam aplikasi yang bertujuan untuk tentunya hidup bersama COVID-19 ini. Ya, lanjut. Nah, ini beberapa yang sudah kami kerjakan atau sudah dan sedang maksudnya, ya. Ada yang bersifat prevention. Nah, yang pertama ini yang saya tawarkan kepada masing-masing daerah untuk mengembangkan, yaitu suplemen herbal Indonesia. Bagaimanapun, karena obat belum ada untuk COVID, demikian juga vaksin, maka yang bisa kita andalkan adalah daya tahan tubuh kita. Nah, daya tahan tubuh kita mungkin ada yang sudah daya tahan tubuhnya tinggi, tapi ada yang butuh daya tahan tambahan lah, ya. Nah, imun ini tadi akan muncul kalau ada suplemen. Nah, suplemennya sebaiknya tidak suplemen yang kimia, tapi suplemen yang berasal dari herbal. Ingat, Indonesia adalah negara dengan biodiversity yang tertinggi di dunia, ya. Nah, itu suplemen herbal dan imunomodulator, itulah barangkali yang bisa disumbangkan oleh teman-teman dari berbagai perguruan tinggi di daerah. Kemudian kita juga masih mencoba misalnya membuat serum anti-COVID, demikian juga vaksin. Ya. Vaksin saat ini tahapannya masih untuk membuat yang namanya protein rekombinan. Ya. Protein rekombinan ini
ya ini adalah tahapan menuju vaksin yang nantinya harus diuji cobakan baik kepada hewan maupun kepada manusia. Nah, kemudian ada juga terkait screening dan diagnostik. Ya. Kita membuat rapid test kit, demikian juga yang PCR test kit. Ya. Rapid test kit saya kira sudah sering dengar untuk kebutuhan cepat, ya, untuk memeriksa cepat, 5 menit biasanya sudah ketahuan hasilnya seperti apa. PCR test kit ini yang untuk swab test, ya, untuk swab test dilakukan PCR test kit ini yang selalu hasilnya dilaporkan oleh gugus tugas setiap hari. Ya. Kemudian untuk obat dan terapi, saat ini kita sedang mencoba misalnya pil kina, ya, kinin, karena ada case di luar negeri, obat malaria, klorokin, itu ternyata meskipun dia bukan obatnya COVID, tapi dia bermanfaat ya untuk mengurangi dampak COVID. Sehingga kami mencoba bagaimana kalau pil kinanya langsung, karena kina itu kan tersedia di Indonesia. Kemudian juga kita mengembangkan namanya plasma convalescent. Ya. Ini plasma yang diambil dari darah orang yang sembuh dari COVID-19. Kemudian juga stem cell, terutama untuk paru-paru yang rusak. Karena kan COVID ini menyerangnya utamanya ke paru-paru. Nah, selain itu kita juga mendorong medical equipment ya untuk mensupport terutama tenaga kesehatan kita yang berada di garda terdepan. Baik dalam bentuk power air purifying respirator ya untuk menyediakan istilahnya ya tentunya oksigen yang bersih ya untuk para tenaga kesehatan. Ya, kemudian ada ventilator ya, ini yang kita sangat kekurangan ya. Kemudian ada mobile lab ya. Dan mobile lab ini sudah punya sertifikasi BSL 2, Biosafety Lab 2. Kemudian ada juga robot sebagai pengganti tenaga perawat ya, sehingga perawatnya tidak harus sering-sering ketemu dengan pasien, dan juga ada APD ya, personal protective equipment ya, hazmat maupun face shield maupun mask ya. Lanjut. Nah, ini beberapa ventilator yang sudah paling tidak sudah diuji oleh Kementerian Kesehatan ya. Kita lihat pertama jenisnya macam-macam. Ada yang jenisnya model portable ventilator CPAP ya, yang biasa dipakai di ruang rawat biasa. Ada yang sudah dipakai di ruang emergency, ruang gawat darurat, ya, ventilator untuk emergency. Ada juga yang paling kanan itu ventilator untuk ICU, yang invasif, yang dimasukkan ke dalam badan kita. Ya. Dan kalau kita perhatikan, harga-harganya ini jauh di bawah harga yang impor. Jadi kita bisa melakukan substitusi impor sekaligus menghemat anggaran, ya, dengan memproduksi ventilator yang dasarnya adalah dari open source, ya, jadi bukan membeli paten, ya. Dan rata-rata sudah mengikuti uji alatnya dan saat ini sedang melakukan uji klinis, ya, mudah-mudahan dan produksinya juga sebagian sudah dimulai. Jadi kita harapkan bulan Juni ini yang namanya kebutuhan ventilator sudah bisa dipenuhi oleh ventilator made in Indonesia alias ventilator inovasi Indonesia. Lanjut. Nah, ini yang rapid test, ya. Rapid test ada beberapa yang sedang dikembangkan. Yang nomor 1 sudah dalam produksi, ya, yang dari UGM Hepatika UNER. Ini yang basisnya adalah antibody IgG-IgM, ya, dibuat dengan peptide synthesis, ya. Jadi mencoba membuat sintesa dari virus yang ada di Indonesia, ya. Kemudian untuk pengembangannya kita juga akan mengembangkan rapid test untuk antigen, ya. Kalau yang nomor 1 antibody, nomor 2 antigen. Antigen itu lebih akurat daripada antibody, ya. Kemudian ketiga ada yang basisnya spike gen dan nucleocapsid, ya. Dan kita bisa lihat ini partisipasi dari teman-teman peneliti, ya. Sekarang kita juga tentunya harus appreciate teman-teman kita dari berbagai fakultas, apakah kedokteran, teknik, dan MIPA yang sangat banyak terlibat dalam inovasi terkait COVID-19 ini. Ya, lanjut. Nah, ini yang PCR test, ya, untuk yang kalau swab test diambil dari lendir kita, itu kemudian dibawa ke PCR mesin, di mana untuk PCR mesin mereka butuh PCR test kit-nya. Nah, ini paling tidak kita mengurangi ketergantungan impor terhadap PCR test kit. Ini sudah dikembangkan oleh BPPT bersama Bio Farma dan juga startup. Ya, jadi menurut saya ini suatu kemajuan karena startup kita pun sudah berani masuk ke bidang kesehatan. Ya, lanjut. Nah, ini yang masih dalam pengembangan oleh LIPI, yaitu semacam RT-PCR
ya untuk PCR test, tapi reaction time-nya relatif pendek, yaitu cuma 1 jam. Kalau PCR itu bisa 2-3 hari. Kalau yang ini kita coba 1 jam, dan teknologinya juga dibuat lebih sederhana, lebih murah, yaitu dengan lab namanya. Ya, ini dikembangkan oleh LIPI dengan UGM dan di UGM-nya oleh Fakultas Peternakan, ya, karena ini mencoba menggunakan apa yang sudah digunakan untuk keperluan di sektor tersebut. Ya, lanjut. Nah, ini suplemen, ya. Kalau ini saya yakin teman-teman di daerah sudah lebih paham berbagai jenis, ya, dari temulawak, cinnamon, ya, dan seterusnya, ya, guava, red ginger, sampai VCO, virgin coconut oil misalkan. Nah, misalnya teman-teman yang di Sulawesi Utara yang penghasil kelapa mungkin terbesar di Indonesia, nah silakan cek apakah VCO itu bisa menjadi salah satu materi dari suplemen yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh terhadap COVID-19. Ya, saat ini sedang dilakukan pengujian yang bersifat clinical trial. Ya, jadi arahnya ini kita suplemen atau paling tidak obat herbal terdaftar. Lanjut. Nah, ini obat yang masih dilakukan, obat dan terapi, ya, baik mengetes berbagai macam obat yang sudah digunakan di luar, maupun tadi plasma konvalesen, kemudian stem cell, yang untuk paru-paru, ya, untuk mengganti paru-paru yang rusak, serta seed vaksin, ya, karena tugas dari riset adalah bukan nantinya memproduksi vaksin, kita menghasilkan seed vaksin atau kayak prototipe yang nantinya diproduksi dalam jumlah besar oleh industri, ya, dan kemudian diimunisasi massal oleh Kementerian Kesehatan. Lanjut. Nah, ini berbagai produk lainnya, ya, yang saya ingin highlight, misalnya saya kira ini mungkin karena Bapak Ibu ada di kampus, ya. Dan nanti kalau kampus mulai kuliah lagi, ya tentunya ada pembatasan, meskipun orang mungkin mulai masuk ke kelas, saya usulkan di kampus-kampus itu diperbanyak tempat cuci tangan. Nah, mungkin menambah kapasitas kamar mandi mungkin agak sulit. Nah, bisa juga menggunakan yang nomor 2 itu, mobile hand washer. Jadi saya usulkan di kampus-kampus ditambah mobile hand washer supaya mahasiswanya itu lebih gampang mengakses cuci tangan, ya, sehingga sesuai dengan protokol COVID. Kemudian ada lagi yang penting itu adalah disinfektan, tapi bukan buat orang. Nah, ini mungkin saya ingin men-share ke teman-teman, disinfektan itu tidak boleh disemprotkan ke orang, karena itu menimbulkan bisa iritasi pada kulit, bisa mengganggu ya kita sendiri gitu. Yang namanya disinfektan itu hanya untuk barang. Apalagi virus ini berasal dari droplet yang bisa jatuh ke barang. Kalau dia jatuh ke barang, ke besi, ke kain, ke bahan-bahan lain, dia bisa stay di sana beberapa jam. Nah, untuk bisa menghilangkan disinfektan itu yang kita lakukan. Jadi mendisinfektan barang, bukan orang. Ya, itu penting sekali nantinya. Di kampus, misalkan, ya mau nggak mau nanti misalnya kursi bangku kuliah itu harus didisinfektan mungkin setiap hari sekali lah paling nggak, ya, supaya ya bisa mengurangi resiko istilahnya penularan melalui barang, ya, atau benda. Ya. Kemudian tadi robot itu penting. Nah, kemudian bagi yang tertarik ilmu komputer itu automated detection based on AI, artificial intelligence. Ya, kita harus punya data untuk melihat orang ini sebenarnya sehat atau tidak. Ya, nah ini menurut saya juga penting untuk melakukan screening. Dan mobile lab PSL2. Ya, kita ingat sekarang Jawa Timur menjadi salah satu epicentrum, dan Jawa Timur kekurangan untuk lab. Dan membangun lab untuk tes PCR itu nggak gampang. Tapi sekarang kita sudah punya mobile lab. Jadi intinya sebenarnya ketika Jawa Timur kekurangan, datangkanlah mobile lab. Ya, apakah oleh gugus tugasnya atau oleh Jawa Timurnya. Di dalam mobile lab itu sudah ada PCR test, RT-PCR-nya, demikian juga untuk rapid test, demikian juga untuk tes darah. Lanjut. Nah, ini yang kolaborasi yang tentunya sangat penting. Saat ini kita bekerja sama juga dengan investor supaya inovasi-inovasi yang dihasilkan nantinya benar-benar bisa menjadi produk yang komersial, tidak hanya sekedar kebutuhan aja COVID. Kita ingin nantinya kita bisa membangun basis industrial kesehatan dan industri
bahan baku obat di Indonesia. Itu cita-cita kita, terutama setelah nanti pandemi ini berakhir. Tapi kita harus buat base-nya dulu, dan base-nya itu sebenarnya sudah ada. Ya. Nah, mungkin kalau yang bagian pertama seperti itu, mungkin lanjut ke paparan satu lagi yang mengenai less contact economy. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena yang ikut ini yang sebagian besar ekonom, mudah-mudahan cara berpikirnya sudah sejalan dengan yang saya sampaikan. Jadi kita harus tolong halaman satu dulu, judul dulu. Tolong kita coba pikirkan bahwa new normal ini adalah bukan ekonomi yang biasa-biasa saja, bukan ekonomi seperti yang kita jalankan dulu. Obat belum ada, vaksin belum ada. Jadi artinya kita harus menjalankan kegiatan ekonomi, tapi tetap mengedepankan protokol kesehatan COVID-19. Jadi artinya, ekonomi yang kita jalankan adalah less contact economy. Karena society yang kita hadapi adalah less contact society. Bapak Ibu harus menjaga distancing. Bapak Ibu tidak boleh bersentuhan langsung. Bapak Ibu harus menghindari kerumunan. Artinya apa? Kita bukan kembali ke ekonomi zaman dulu, zaman sebelumnya. Kita menuju ekonomi baru, yang namanya less contact economy di dalam less contact society. Nah, yang saya ingin share, apa sih less contact economy? Maksud saya ingin teman-teman di sini juga bisa cerita ke masyarakat di daerah masing-masing. Kayak apa sih yang namanya ekonomi yang aman terhadap COVID-19? Ya, lanjut. Nah, ini langsung aja. Lanjut lagi. Nah, ini. Kita paham, apalagi Bapak Ibu di ekonomi tentunya mengikuti di masing-masing daerah. Ekonomi pasti terdampak. Ya. Karena ekonomi yang kita jalankan selama ini kan masih ekonomi konvensional yang memang basisnya pada kontak langsung. Ya. Pada transaksi langsung, pada cash transaction. Bagaimanapun suka tidak suka, cash transaction kita masih sangat tinggi. Nah, sehingga ketika terjadi pandemi ini, otomatis perdagangan berkurang. Industri manufaktur bahkan sebagian berhenti. Kemudian di sisi lainnya, tahu-tahu yang namanya online atau daring itu meningkat luar biasa. Baik yang belanja online maupun misalkan food delivery. Ya, ini menjadi meningkat. Dan ini orang jarang melihat yang terakhir ini. Ya, semuanya melihat pada negatifnya, padahal ada yang mendapatkan benefit dari situ. Ya. Nah, satu hal lagi dari segi kesehatan, vaksin itu belum ada, obat belum ada. Jadi artinya kita tidak bisa menganggap vaksin itu pasti ada dan dalam waktu berapa lama. Lebih baik kita berpikir vaksin belum tentu ada. Dan ternyata ada kok penyakit yang sampai hari ini tidak ada vaksinnya. HIV/AIDS misalkan, demam berdarah, mana ada vaksinnya. Tapi kita bisa hidup kan dengan HIV maupun demam berdarah dengan apa? Dengan protokol kita sendiri. Dan kebetulan di HIV sama DBD sudah ada obatnya, atau sudah ada terapi yang cocok. Nah, jadi artinya, yang harus kita bunyikan ke sekitar kita, komunitas kita, masyarakat harus hidup berdampingan dengan COVID-19 sampai nanti vaksin ditemukan, dan bukan hanya vaksin ditemukan, imunisasi massal sudah dilakukan. Karena percuma, vaksinnya ditemukan negara lain, Indonesia belum tentu punya akses, atau kita sudah beli, tapi nggak cukup untuk jumlah penduduk kita yang memang relatif besar, 260 juta. Nah, bagaimana kita menjalani hidup new normal itu? Lanjut. Nah, yang pasti akan ada pergeseran pola bisnis. Nah, ini yang perlu disampaikan juga bahwa sebenarnya level UMKM pun itu sangat terbantu dengan adanya digital. UMKM yang sudah terkontak dengan platform, dengan ekonomi digital, itu bisa perform jauh lebih baik daripada UMKM yang memang masih konvensional. Konvensional dalam pengertian yang masih mengandalkan transaksi fisik dan masih mengandalkan cash transaction. Ya, jadi yang kita pelajari selama ini sebagai digital itu jangan dilihat sebagai sesuatu yang aneh. Justru harus kita lihat sebagai apa? Mainstream masa depan. Masa depan ekonomi tanpa COVID pun akan mengarah ke situ. Akan mengarah ke digitalisasi ekonomi, suka atau tidak suka, ya. Bapak Ibu bisa lihat di Amerika itu kebanyakan toko-toko, kebanyakan merchant yang selama ini jualan biasa,
dari jualan baju, buku, sampai apalah CD musik segala macam tutup semua, ya. Bukan karena ekonomi Amerikanya kolaps, ekonomi Amerika bagus-bagus aja kok waktu itu ya sebelum COVID. Itu karena memang ada perubahan perilaku bisnis dari bisnis yang fisikal, yang contacted bisnis, ya menjadi yang less contact, yaitu melalui digital. Jadi artinya pergeseran pola bisnisnya harus kita angkat. Inilah Messi masa depan. Justru adanya COVID ini membuat kita harus lebih cepat mempersiapkan diri, bukan menjadikan karena COVID kita nggak bisa transaksi langsung, maka digital adalah solusi sementara. Nah, itu yang salah. Jangan melihat online atau digital ini sebagai yang sementara. Kita harus lihat ini sebagai sesuatu yang akan permanen ke masa depan. Ya, lanjut. Nah, berarti pasti ada pergeseran struktur industri. Yang pasti pelaku usaha memang harus mulai berubah paradigmanya. Tidak bisa hanya mengeluh, wah saya sekarang nggak bisa jualan. Kalau itu pemerintah harus segera buka supaya bisa jualan. Padahal kalau pemerintah buru-buru terlalu cepat membuka, nanti tingkat penyebaran wabahnya meningkat lagi. Nanti repot lagi kita. Ya, jadi daripada buka tutup, lebih baik kita arahkan bahwa new normal ini adalah mengedepankan ekonomi digital dengan pergerakan yang terbatas. Pergerakan boleh, tapi harus terbatas sekali. Ya. Karena saya yakin perilaku masyarakat juga sudah berubah, Bapak Ibu sekalian. Ya. Dengan kejadian COVID, akan banyak masyarakat yang lebih berhati-hati, yang hidupnya akan lebih sehat, menghindari kerumunan. Ya. Jadi juga jangan dikira orang akan berjubel-jubel, akan beramai-ramai datang ke mall begitu mall dibuka. Ya. Belum tentu. Karena mereka sudah sekarang lebih alert dengan potensi gangguan kesehatan. Lanjut. Nah, jadi artinya revolusi industri keempat itu memang unavoidable. Suatu saat akan datang. Tergantung kita mau cepat atau mau lambat. Nah, cost-nya kalau kita lambat adalah ya kita nanti jadi market global. Ya. Maksudnya kita bukan jadi supplier global, kita yang jadi market global. Semuanya akan masuk ke Indonesia karena mereka tahu di Indonesia pelaku ekonominya masih ogah-ogahan ke digital, masih senang yang konvensional, padahal pergerakan di digital sudah sangat cepat. Ya. Nah, otomatis kita harus menciptakan konektivitas tanpa batas, baik untuk pertukaran barang maupun informasi. Ya. Ini sekali lagi sudah tidak bisa diabaikan. Ya, akan terjadi dengan sendirinya. Lanjut. Nah, disinilah less contact ekonomi ini menjadi penting, yaitu hyperconnectivity antar manusia melalui TIK. Ya. Jadi, siapa yang bilang bahwa kita tidak berkontak? Buktinya sekarang, bayangkan kalau ini dalam kondisi normal, nggak mungkin Pak Mohtar bisa bikin acara seperti ini, Bapak Ibu bisa ketemu dengan saya meskipun secara virtual. Ya. Pertama, kita harus menentukan di mana tempatnya. Kemudian kalau sudah ada tempatnya, apakah Bapak Ibu bisa mengakses tempat tersebut secara fisik, lewat pesawat atau lewat darat atau segala macam. Kemudian apakah tanggalnya cocok? Terlalu banyak ya keribetannya. Tapi dengan adanya teknologi seperti ini, kita tetap kontak ya, tapi dengan bantuan TIK. Ya. Maksud saya adalah even nanti COVID katakan selesai, ada vaksinnya. Saya kok yakin sekali kebiasaan kita untuk Vicon seperti ini tidak akan 100% hilang. Bahkan menurut saya, porsi Vicon nanti akan lumayan signifikan. Ya, kalau boleh saya prediksi 50-50. 50% kita ketemu darat, kopi darat, 50% kita Vicon. Ya. Karena Vicon ini banyak membantu kok. Apalagi kalau saya janjian antar menteri. Menteri itu kan waktunya susah. Ya. Dan kemudian mereka juga mobilitasnya tinggi. Jadi paling gampang apa? Ya Vicon dengan antar menteri, ya nggak ada yang rugi kok, nggak ada yang salah, ya kecuali memang ada sesuatu yang ingin dibicarakan secara rahasia. Tapi secara umum Vicon ini sangat membantu. Jadi artinya inilah contoh new normal. Ya kalau saya ditanya apa new normalnya, kita bisa ketemu secara Vicon, ya dengan TIK ini. Nah ini di kegiatan ekonomi yang sudah berjalan selama pandemi ada dua, e-commerce sama logistik, ya. Dengan meningkatnya belanja online, logistik juga otomatis meningkat. Ya. Nah, satu lagi, kalau kita mau nolong UMKM, itu jangan hanya masalah pinjamannya ditangguhkan dulu, atau dikasih dana talangan, atau
apapun atau dikasih bantuan sosial. Yang lebih penting dalam kondisi gini apa? UMKM harus didigitize. Lebih baik pemerintah bantu UMKM supaya dia masuk platform, ya. Karena saya melihat kok banyak sekali contoh UMKM yang kemudian berkembang karena dia ikut platform, ya. Kalau dia tetap UMKM seperti ada apa adanya, dia akan UMKM selamanya. Ya, kita ingin mereka naik kelas dari UMKM menjadi yang lebih tinggi. Dan itu hanya bisa dilakukan kalau digitize. Nah, pemerintah bisa membantu mereka agar lebih cepat masuk ke platform, ya. Lanjut. Nah, ini beberapa tren teknologi yang saya yakin akan dipakai di new normal dan ke depan. Belanja online, digital payment, ya. Saya yakin makin banyak nih teman-teman yang ikut Vicon ini yang tidak pernah ke cabang bank lagi, ya. Bahkan nggak tahu siapa ininya, apa customer relation atau siapa. Karena apapun bisa dilakukan kalau nggak lewat ATM ya lebih gampang lagi lewat online. Saya sekarang udah bayar gaji, ya bayar gaji supir, pembantu segala macam sampai bayar tagihan ini, tagihan itu semua melalui pembayaran online, ya digital payment. Ya. Teleworking ini yang kita lakukan hari ini. Telemedicine makin meningkat sekarang karena banyak orang takut ke rumah sakit, takut kena COVID misalkan. Kemudian, nah ini, karena kita juga bagian dari pendidik, tele-education dan training. Ya. Saya melihat kemarin memang banyak yang tidak siap. Mendadak, event di FEUI pun, FEBUI, semua kaget atau harus online. Dosennya tergagap-gagap, mahasiswanya juga sebagian ada yang kerepotan karena akses, karena kualitas dari bandwidth dan segala macam. Tapi menurut saya, ke depan akan lebih banyak porsi dari tele-education. Memang tidak 100%, tapi kita harus siap bahwa tele-education akan menjadi bagian dari mainstream education. Ya. Kemudian hiburan daring, ya hiburan online. Ya. Ini makin banyak mau lewat YouTube, mau lewat apa. Ya. Ini menurut saya juga akan menjadi pilihan di masa depan. Ya. Karena mungkin orang untuk datang rame-rame nonton konser musik juga akan berpikir 2 kali. Ya, meskipun sudah tidak pandemik, pasti ada ketakutan, desak-desakan sama orang lain, ya, dan juga mungkin kekhawatiran keamanan dan segala macam. Jadi hiburan daring akan menjadi mainstream. Supply chain, terutama untuk di pabrikan, ya, karena sudah tidak zamannya lagi pabrik isinya orang, pabrik itu isinya mesin, orang itu yang menjalankan mesin. Ya. Kemudian 3D printing, ya, banyak kemarin face shield, ya, yang dari plastik itu dibuatnya dari 3D printing. Bahkan ada satu ventilator juga prototipe dibuat dari 3D printing, ya. Jadi nggak perlu aneh-aneh, ini less contact ekonomi, ya. Nah, kemudian robot dan drone, ya. Drone sudah biasa, ya. Sekarang yang potret kita bukan lagi fotografer tapi drone misalkan, ya. Kemudian robot terutama untuk rumah sakit, ini sangat efektif, ya. Teman-teman ITS yang bikin Raisa itu bisa menggantikan peran tenaga kesehatan tuh sampai lebih dari 50%. Jadi kalau misalnya si perawat setiap hari, let's say harus 4 kali ketemu pasien, sekarang cukup ketemu 2 kali aja. Yang 2 kali lagi bisa diwakilkan oleh robot. Kalau cuma ngasih makanan, ngasih obat, ya, bahkan bisa ngecek infus, itu sudah bisa dijalankan oleh robot. Ya. Nah, kemudian teknologi 5G, bukan 5T itu, ya, 5G dan ICT. Ya. Mau nggak mau, ya, kalau digital mau jadi mainstream, kita harus segera menuju 5G. Nah, lanjut terakhir, ya ini beberapa rekomendasi, tapi ini mungkin tidak untuk kalangan kita, tapi maksud saya perlu dipikirkan nanti di simpul-simpul mobilitas publik itu ada screening massal dalam bentuk rapid test. Ya. Jadi bukan lagi ngecek-ngecek termometer, pakai suhu, ya, karena suhu itu tidak bercerita apa-apa. Lebih baik dengan rapid test. Ya. Rapid test yang memang kualitasnya makin baik dengan waktu yang makin cepat. Nah, kemudian yang kedua, tadi PCR test secara massal, lanjut. Ya. Nah, lanjut, ya, halaman berikut. Nah, ini. Tadi ya, ini standar, ya. Physical distancing, pakai masker. Nah, ini yang mungkin masih agak jarang. Jaga kebersihan, serta sterilisasi aneka benda yang dipertukarkan. Di Thailand, ketika mereka membuka mall, untuk uang cash, mereka bungkus dengan plastik. Jadi tangan kita tidak menyentuh ke uang, karena uang itu kan pindah-pindah, bisa dari si A ke si B ke si C dan seterusnya. Jadi entah udah berapa tangan yang megang uang. Karena itu dia masukkan ke dalam plastik. Paling tidak plastiknya baru, ya plastik dari toko tersebut. Ya sampai seperti itu. Ya
untuk cara kita melakukan sterilisasi. Ya, lanjut. Nah, ini penanganan ODP, PDP ini lebih banyak ke teman-teman di kesehatan. Satu hal mungkin dalam new normal ini pasti harus ada pembatasan. Ya, baik di kelas, ya kalau kelasnya 40 berarti harus 20 orang. Nah, itu bisa aplusan. 20 misalkan Pak Muhtar ngajar kelas 40 orang. Nah, 20 orang masuk di depan Pak Muhtar, 20 orang lagi ikut kelasnya Pak Muhtar online. Nah, itu hari Senin misalkan. Selasanya, yang 20 online Senin masuk kelas. Yang 20 masuk kelas Senin ikut online. Ya, jadi di switch, tapi yang penting esensi dari kuliahnya tidak hilang. Ya, ini bisa jadi solusi. Kalau untuk yang sekolah menengah, selama memungkinkan, mungkin modelnya masuk pagi, masuk siang. Kelasnya dibagi 2. Ya. Memang ya, otomatis guru akan bekerja lebih keras, ya, tapi saya yakin kalau dibantu digital, guru tidak harus bekerja sekeras itu. Lanjut. Lanjut. Ya, ini kapasitas uji tadi, ya, yang PCR, rapid test, ya. Lanjut. Nah, tim pakar, ya terutama pakar baik teknologi maupun pakar kesehatan, ya. Untuk memastikan kalau restoran itu seperti apa sih bagusnya, kalau bioskop seperti apa sih, kalau acara olahraga seperti apa, gitu. Kalau saya mengusulkan ya olahraga, sementara olahraganya boleh jalan, penontonnya aja nggak ada seperti Liga Jerman sekarang, ya. Bahkan olahraga seperti bulu tangkis, misalnya, turnamen bisa jalan, ya turnamen bulu tangkisnya, tinggal penontonnya yang nggak ada. Ya, nah, tinggal bagaimana caranya supaya para pemain itu termotivasi, karena kata sebagian pemain, bermain tanpa penonton itu rasanya malah mencekam katanya karena terlalu sepi mungkin dan berkesan ya menakutkan. Nah, ini barangkali teknologi tentunya bisa menggantikan hal itu. Ya, lanjut. Ini penguatan riset dan inovasi sebagian sudah saya katakan tadi. Ya, lanjut. Nah, ini beberapa rekomendasi ya. Jadi protokol COVID-19 harus dilaksanakan secara disiplin. Nomor 2, platform online justru harus ditingkatkan. Ya. Jadi jangan sampai ini dianggap cuma darurat, cuma sementara. Ini adalah future mainstream. Jadi justru harus disiapkan benar sampai nanti dosen, mahasiswa sudah terbiasa online. Ya, tidak harus dosen merasa, aduh ini saya nggak merasa mengajar sekarang ini karena ngajarnya online. Salah. Justru si dosen itu harus membiasakan diri. Online itu adalah bagian dari mengajar yang real, bukan mengajar yang main-main atau yang cuma sekedar pura-pura, gitu ya. Dan terakhir tentunya untuk daerah yang masih tertinggal, mau nggak mau TV harus dihidupkan ya, terutama TVRI untuk sarana informasi dan pendidikan jarak jauh, ya. Dan terakhir tentunya lanjut infrastruktur TIK-nya, ya, karena saya yakin mungkin di acara ini pun ada yang mungkin bandwidth-nya masih rendah, terganggu konektivitasnya. Itu artinya infrastruktur masih harus di-upgrade. Tentunya ini akan menjadi tanggung jawab kami di pemerintah agar infrastruktur dasar TIK halaman lanjut itu benar-benar nanti bisa dibangun. Ya, lanjut lagi. Ini beberapa yang harus dibangun nanti selain 5G juga transformasi yang untuk pengguna internet, ya, karena internet ini akan menjadi peran utama ya dalam kita melakukan konteks digital. Demikian rekan-rekan Pak Muhtar yang bisa saya share ya. Tentunya ini kesempatan yang sangat baik dan tentunya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat buat kita semua. Kami kembalikan ke Pak Muhtar. Terima kasih. Terima kasih Pak Menteri. Penjelasannya setidaknya ada 2 sesi besar. Kita berharap bahwa teman-teman di daerah kita punya berbagai local wisdom yang bisa kita tumbuhkan. Saya memperkenalkan aja Pak Menteri, saya kebetulan juga membina UMKM untuk memproduksi sari buah pala. Ya. Sari buah pala itu menambah imun, ada juga buat coconut oil. Ini juga sudah diproduksi di Maluku Utara. Di Ternate juga kami menggunakan, barangkali sama dengan Manado Pak, masyarakat lokalnya mengkonsumsi alkohol lewat cap tikus namanya. Ternate Manado sama Ambon. Nah itu juga menggunakan. Cuma tadi Pak Menteri menyinggung soal malaria. Karena itu saya mau mengawali ini dengan suara dari Papua, izin Pak Menteri. Ada Pak Hans di Papua yang juga kita kenal sebagai daerah epidemi malaria di Indonesia. Ya. Barangkali punya barang lokal
konsumsi lokal yang bisa menahan laju kecepatan malaria yang disinggung oleh Pak Menteri tadi, obat malaria yang diuji cobakan lewat Kina. Pak Hans dari Universitas Cendrawasih Papua. Silakan Pak Hans. Baik, terima kasih Pak Mokhtar, Pak Menteri, selamat, hormat. Saya sepakat dengan beberapa perkembangan terkait dengan local wisdom, terutama beberapa produk lokal yang setelah terjadinya pandemi COVID-19 ini baru mulai kelihatan terdengar manfaatnya dinikmati oleh masyarakat, termasuk memberikan kontribusi untuk menyembuhkan beberapa pasien COVID-19 di Jayapura, yaitu antara lain buah merah. Buah merah selama ini sudah dikembangkan di dalam bentuk kapsul maupun dalam bentuk cairan, dan itu juga sudah dibuat oleh UMKM dengan menggunakan teknologi yang cukup sederhana, tetapi memiliki tingkat higienis yang tinggi. Saya setuju tadi dengan Pak Menteri bahwa UMKM yang memiliki produk-produk yang sebenarnya memiliki kontribusi di dalam penanganan dan penyembuhan pasien COVID-19 ini, kalau seandainya bisa didorong untuk juga memiliki market dengan jaringan secara online, nanti bisa tetap less kontak ekonominya terbangun, walaupun kita dibatasi oleh jaringan hubungan yang terbatas. Memang di Papua saat ini, pemerintah daerah sedang mengambil satu kebijakan untuk membatasi mobilitas manusia masuk dan juga mobilitas manusia keluar. Sehingga beberapa jalur penerbangan dan juga jalur pelayaran itu ditutup sudah ini bisa sampai sebulan saat ini. Dan kegiatan ekonomi yang terkait dengan produk-produk yang membutuhkan kontak langsung ini memang sangat terasa bahwa mereka mengalami kesulitan. Sehingga hubungan dan dukungan yang diberikan terhadap perkembangan mendigitalisasikan UMKM ini saya rasa itu perlu yang dikembangkan, termasuk dukungan daripada Palaparing yang nanti juga menjangkau kawasan Indonesia Timur yang saat ini sudah dibangun beberapa fiber optik jaringan yang menerobos beberapa daerah yang di Papua ini beberapa bulan terakhir itu sangat masif dikerjakan. Tetapi setelah adanya COVID ini, galian-galian yang saya lihat di pinggir-pinggir jalan itu sudah tidak ada lagi. Kita harapkan nanti itu bisa tetap dilanjutkan sehingga jaringan fiber optik ini bisa menembus daerah-daerah yang terisolir, termasuk menikmati jaringan internet sehingga kegiatan-kegiatan seperti ini tidak lalu terbatas bagi mereka juga. Termasuk manfaatnya dalam tadi Pak Menteri katakan less kontak ekonomi yang didukung oleh tersedianya kapasitas bandwidth yang memadai sehingga mereka mampu mempromosikan produk-produk termasuk yang ditunjukkan oleh Pak Mokhtar tadi, karena saya rasa tinggal bagaimana dikenal saja bahwa ini juga ternyata bermanfaat bagi penyembuhan dan peningkatan daya tahan dan kesehatan manusia di dalam pandemi COVID-19 ini. Mungkin itu. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Hans. Saya mau berlanjut karena Prof. Paturusi dari Makassar menyebutkan minyak kayu putih. Kebetulan minyak kayu putih dari Maluku. Saya minta silakan Ibu Mariam dari Unpati Ambon
tentang apakah juga di Maluku di pemanfaatan minyak kayu putih. Silakan. Masih di slide pertama dari Pak Menteri. Ibu Mariam dari Maluku. Kalau Ibu Mariam tidak ada, saya mau berpindah ke Sulawesi Tengah, ada Pak Alis. Nah, kalau ke Pak Alis ini saya masuk ke sesi kedua dari slide Pak Menteri. Silakan Pak Alis. Terkait dengan new normal kita. Baik, terima kasih Pak Muhtar Adam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Pak Menteri dan teman-teman sekalian. Dari presentasi kedua Pak Bambang tadi, saya mengambil pointers. Pointers saya itu adalah sebenarnya namanya COVID juga, Pak. Apa itu COVID? COVID itu adalah collaboration, openness, value-based education, inclusiveness, and diversity. Nah, lewat poin itu, tadi saya ingin menggarisbawahi soal inovasi menjadi mainstream. Saya ingin bertanya kepada Pak Menteri, step-step untuk menjadikan inovasi sebagai mainstream itu seperti apa, lini masanya, rundown-nya untuk ke depannya. Terus poin yang kedua adalah soal UMKM menjadi digital. Data-data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet yang saya periksa, itu hampir 60% tahun 2020 ini, April, itu UMKM beralih ke digital. Nah, sebenarnya bagi saya momennya adalah penggunaan KRIS yang melalui SPI-nya BI. Nah, bagaimana antara ini Kemendikbud BRIN mensinergikan dengan berbagai pemangku kepentingan lain dalam kondisi istilah saya itu bukan hanya new normal, tapi kita mengarah kepada new reality. Demikian Pak Muhtar. Terima kasih. Terima kasih. Saya barangkali beralih ke Pak Prof. Halim, yang juga senior kita. Silakan, Prof. Abdul Halim dari UGM. Silakan, Prof. Kalau Pak Prof. Abdul Halim belum, Ibu Hera dari UI. Silakan Bu Hera. Terima kasih Pak Muhtar. Selamat siang Pak Menteri. Saya kira menarik sekali apa yang dipresentasikan ya, dan saya juga sepakat sekali dengan yang sudah disampaikan. Mungkin ada satu hal yang saya pikir penting yang tadi Pak Menteri sampaikan terkait dengan triple helix. Bahkan mungkin kalau kita lihat di situ itu kan yang terkait tidak hanya pemerintah, pengusaha, tapi juga berbagai stakeholders yang lainnya. Jadi mungkin sudah multi helix gitu ya. Nah, masalahnya adalah ketika kita bicara dari ekonom gitu ya, mungkin ini menjadi lebih sulit dibandingkan kalau misalnya kita berada di bidang teknologi ya, karena bisa bekerja sama membuat prototipe, kemudian bekerja sama dengan perusahaan swasta. Nah, kalau di bidang kita gitu ya,
Karena kan untuk obat-obatan segala macam itu kan mungkin dari kedokteran atau dari kesehatan masyarakat gitu ya. Tapi kalau dari sisi ekonomi, apakah ada kayak semacam penghubung gitu yang bisa dibantu oleh kementerian supaya kita juga tahu apa nih yang bisa kita lakukan? Ya, kita mungkin bicara tentang kita bisa membantu untuk melakukan mentraining pemasaran dengan menggunakan digital. Nah, tapi akhirnya kan jadinya apakah kalau kita sendiri kapasitasnya menjadi lebih kecil. Nah, tapi ada nggak ya institusi yang bisa menyambungkan, menghubungkan antara yang akademisi ini dengan perusahaan? Mungkin seperti itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu Hera. Selanjutnya tetangganya Bu Hera ada Pak Prof. Bambang Juanda dari IPB. Silakan Prof. Bambang. Baik, terima kasih Pak Mokhtar. Dan terima kasih kepada Pak Menteri ya, sangat inspiring sekali apa yang sudah dijelaskan gitu ya. Jadi memang kalau bisa, memang sering-sering juga di dalam publik ini Pak Menteri, bagaimana menjelaskan nih terkait dengan masalah new normal ini ya. Memang agak banyak beberapa yang agak confused gitu istilah new normal ini Pak Menteri ya. Tadi disampaikan dengan jelas sekali ya, bagaimana perubahan gaya hidup dan tatanan ekonomi ya selama pandemi COVID-19 ini mempengaruhi ya. Bagaimana bentuk new normalnya gitu kan. Tadi dijelaskan oleh Pak Menteri berbagai pergeseran pola bisnis ya, dan menurut saya banyak sekali itu contohnya gitu ya. Hanya mungkin barangkali jadi mempengaruhi bentuk new normal, kita tahulah kalau istilah normal itu kebiasaan yang memang agak sudah, kalau di dalam ekonomi kan sudah semacam equilibrium lah gitu ya, yang sudah menetap meskipun equilibrium itu bukan berarti gambarannya konstan gitu ya, bisa berbentuk dalam bentuk kurva normal juga gitu, kayaknya ada kecenderungan akan seperti ini, tapi bisa saja ada yang negatif dan positifnya yang cenderung katakanlah sangat ekstrim gitu ya. Hanya memang yang kita khawatirkan Pak Menteri gitu ya, dari pengalaman-pengalaman negara di Eropa, termasuk juga negara tetangga kita, katakanlah Korea gitu ya. Kalau kita direlaksasi PSBB ini begitu berat saja, itu yang kita khawatirkan. Memang harus dirinci hati-hati gitu ya, di mana saja. Katakanlah kalaupun katakanlah ekonomi, karena memang itu kita kemungkinan tidak bisa menyiapkan bagaimana akses makanan atau orang gitu ya dalam kondisi ini karena keterbatasan anggaran gitu dan seterusnya gitu ya. Tapi mungkin harus dipilah-pilah, jangan sampai misalkan langsung dibuka asal sekolah misalkan anak-anak gitu kan. Kemudian begitu juga katakanlah mungkin di rumah ibadah misalkan seperti itu gitu. Jadi memang perlu dijelaskan jangan sampai dibukanya itu semua gitu istilah. Kalau mungkin bisnis juga kan dipilih gitu, bertahap gitu Pak Menteri ya. Karena kita khawatir kalau misalkan saja kurva, katakanlah R0-nya, penyebaran daripada jumlah yang positif itu masih cenderung naik, dan memang masih naik gitu ya untuk Indonesia gitu. Hanya daerah-daerah tertentu, walaupun Jakarta turun, itu mungkin karena sudah disebar di keluar daerah gitu ya. Nah ini barangkali benar-benar untuk daerah harus hati-hati gitu ya. Bagaimana kita memilih gitu ya. Mungkin tiap daerah bisa beda-beda kan. Bisnis apa yang boleh dibuka gitu ya, bisnis apa yang jangan dibuka dulu gitu kan, seperti itu. Memang itu harus diterapkan, dan ini mohon mungkin ya yang seperti Pak Menteri inilah gitu ya, bagaimana menjelaskan kepada masyarakat terutama ke pemerintah daerah gitu ya. Jangan langsung pukul rata saja begitu. Saya kira ini sangat mencerahkan apa yang sudah disampaikan Pak Menteri ke kita. Terima kasih, itu saja yang ingin saya sampaikan. Jadi jangan istilahnya terburu-buru lah merelaksasi PSBB itu gitu, dan juga tidak disamaratakan. Begitu Pak Menteri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Bambang. Izin Pak Menteri, saya masih lanjut ke beberapa pulau. Pak dari Kalimantan ada Prof. Edi Suratman. Silakan Prof. Edi Suratman dari Kalimantan. Terima kasih Pak Muhtar. Saya tidak menggunakan hak Pak Muhtar. Siap. Ya, makasih. Pak, oke, Pak. Saya pindah ke Pak Hafrizal dari Sumatera. Terima kasih Pak Muhtar.
Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak Menteri, Bapak-bapak, Ibu-ibu, para kolega semuanya. Saya mungkin hanya komen aja atau sedikit menyampaikan pandangan ya. Jadi kalau pandangan saya memang kita ini sekarang kan mungkin tidak, ya kondisi ini mungkin tidak sebentar ya. Banyak memprediksi ini mungkin bisa saja 2 tahun karena sampai ke titik kita mengalami herd immunity itu barangkali agak panjang. Nah, apa yang kita rasakan sekarang ini adalah terjadinya pergeseran kondisi perekonomian ya. Jadi demand itu sekarang berkurang banyak sekali. Masyarakat cenderung sekarang saving ya. Mungkin tidak saving juga, tapi pada intinya terjadi penurunan demand. Ini mungkin akan berlangsung lama kalau menurut perkiraan saya. Nah, bagaimana kita bisa menggeser demand ini? Banyak sektor-sektor yang sekarang ini terdampak hebat ya, terutama sektor pariwisata, industri kreatif, yang selama ini mungkin demand-nya karena masyarakat memang spending, ya, memang belanja untuk leisure. Nah, sekarang itu berkurang drastis. Nah, bagaimana dalam jangka waktu 1-2 tahun ini kita mengantisipasi ini agar perekonomian kita tidak terlalu terpuruk. Memang riset-riset kita di bidang ini agak relatif lebih kurang. Ya. Mungkin juga kita semua yang barangkali mungkin kurang memberikan perhatian untuk bagaimana mengantisipasi perekonomian dalam 2 tahun ke depan ini. Riset-riset sekarang lebih banyak cenderung ke arah pencegahan dan ke arah pengobatan ya. Jadi riset-riset di bidang sosial ekonomi, nah ini yang barangkali perlu kita giatkan bersama nih. Nah, melalui forum ini barangkali kita mungkin bisa kolaborasi, barangkali Pak Menteri juga bisa memberikan semacam guidance ya, kemana nih arah riset kita untuk dalam 1-2 tahun ke depan ini. Barangkali itu saja. Terima kasih Pak Muhtar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya masih di seluruh Sumatera. Ada Pak Rasuli di Riau. Pak Rasuli dari Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik. Silakan Pak Rasuli. Muhammad Rasuli. Silakan Pak Muhammad Rasuli dari Riau. Kalau Pak Rasuli belum, saya ke Hefrizal. Dari Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik. Pak Hernov, Ketua Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik, silakan. Arnoviansa. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri. Jujur, kejadian seperti ini mengejutkan pada semua pihak, terutama kami dari kalangan akademisi, karena Pak Menteri juga seorang akademisi, ya, jadi pengaruhnya begitu besar ke sistem pembelajaran di kampus, terutama bagi kampus-kampus besar di Jawa, Jakarta mungkin tidak banyak menimbulkan masalah. Ya, contoh di kampus saya, Universitas Mercu Buana, kami sejak 10 tahun yang sudah lalu, lebih dari 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, sejak 2005, kita sudah menggunakan e-learning. Tapi bagi kampus-kampus tertentu di daerah yang ada kejadian seperti ini, yang e-learning pun tidak kenal,
akhirnya akan mengalami kesulitan. Terutama ini kalau kita lihat sekarang sudah ada pula para orang tua yang menolak dibukanya sekolah untuk anak-anak, anak SD, SMP, SMA, kalau perguruan tinggi juga itu akan menimbulkan masalah juga. Tadi Pak Menteri mengatakan kalau sekelas 40 harus dibagi dua, satu online, satu ini, ya kita juga harus memikirkan bagaimana anak-anak kita ini terkait dengan kuota. Ya, nah disinilah terkait dengan ini, saat ini, inilah mungkin peran pemerintah yang paling besar menyediakan bandwidth kepada kita dari kalangan universitas, SD, SMA, ya, sehingga semua Indonesia ini nanti sudah ada lingkup bandwidth. Nah, disinilah peran, saya menganggap ini peran pemerintah yang sangat besar. Tidak tidak mau ke depan ini, new normal itu pasti. Karena kalau kita pengalaman dari flu Spanyol tahun 1918, itu baru tuntas 1920. Artinya kalau kita berpengalaman dari situ, sekarang 1920, ada kemungkinan nanti ini pun tuntas bisa 2 tahun, 3 tahun yang akan datang. Maka selama itu kita hidup pakai masker, cuci tangan, protokol di kampus, dan sebagainya. Itu yang harus kita lakukan. Nah, kalau ini begitu lama, ya pemerintah juga harus cepat tanggap, walaupun kita tahulah posisi pemerintah sekarang. Saya luar biasa lihat kerja pemerintah, walaupun ada protes sana sini, biasalah itu kehidupan di alam demokrasi. Ya, itu tidak usah terlalu diambil hati, karena demokrasi ya seperti itu. Yang penting kita bisa lihat pemerintah terus bekerja, ya. Pemerintah dan aparat-aparatnya termasuk Prof. Bambang sangat, kita tahu benar itu sangat bekerjanya luar biasa, ya. Jadi menteri mungkin saat inilah dalam demokrasi yang bebas inilah mungkin paling sulit dibanding dengan menteri-menteri yang terdahulu. Nah, kami dari kalangan pendidikan cuman berharap ada respon nanti pemerintah, Prof, karena Prof di pemerintahan bagian Kemenristek, ya, bagaimana penyediaan bandwidth untuk kalangan pendidikan, education. Ini yang harus disediakan ke kita sehingga ya kita tidak lagi seperti sekarang. Jujur, Prof, ya kami bukan tidak repot, kami luar biasa repotnya menangani mahasiswa kami yang apa-apa dikit dia langsung ke media sosial. Dan itu kita juga sudah dapat informasi bagaimana mereka berhubungan dengan perguruan-perguruan tinggi yang ada besar di Jakarta. Ya, mereka mendemonstrasi, menempel spanduk-spanduk di kampus. Ya, nah ini kita juga jadi cukup kesusahan, karena mereka menganggap sekarang ini kampus itu harusnya SPP-nya diminta dipotong sampai 75%, 50% sampai 75%. Karena apa? Karena mereka tidak datang ke kampus. Mereka nggak berpikir bahwa karena mereka nggak datang ke kampus, living cost mereka juga kan nggak ada. Artinya mereka sekarang pada mudik semua. Nah, seperti itu loh. Nah, sekarang agar ini bisa kita sikapi ke depan, kita tidak tahu sampai vaksin belum ditemukan, penyakit ini mungkin tetap akan bergerak. Terus kalau vaksin sudah ditemukan, saya dengar sendiri kemarin dari Prof. Direktur Lembaga Eijkman mengatakan untuk taraf bisa dijual ke publik itu butuh waktu 6 bulan sampai 1 tahun. Kalau vaksin ditemukan sekarang, maka kira-kira 6 bulan sampai 1 tahun yang lagi baru bisa diproduksi massal. Wah, saya langsung kepikiran, lama sekali ini. Nah, seperti itu, lama sekali ini. Berarti kita hidup dengan new normal lama sekali. Kalau lama sekali, kuliah akan online juga akan makin lama. Nah, inilah saat ini peran pemerintah kita tunggu. Mungkin kalau kampus-kampus besar, ya seperti BINUS, mahasiswanya banyak orang-orang yang menengah ke atas. Kalau perguruan-perguruan tinggi lain yang menengah ke bawah, ini akan menimbulkan kebingungan, menimbulkan masalah, karena mahasiswanya akan berteriak, kuota, dan kuota. Kalau kita mau bergerak sekarang ini, kemungkinan besar kita yang e-learning yang asinkronus. Kalau sinkronus jelas makan kuota. Itu yang kita geser sekarang. Kalau jadi masalah, kita butuh
bandwidth. Nah, ini aja mungkin poinnya pada bandwidth. Kami minta jawaban dari Prof. Apakah pemerintah sanggup dalam 6 bulan ke depan ini sampai 1 tahun menyediakan bandwidth bagi kampus-kampus, lembaga-lembaga pendidikan yang sekarang jujur ya sedang mengalami kesulitan. Itu saja, Pak Adam. Terima kasih Ketua Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik. Saya mohon izin Pak Menteri, satu lagi dari Makassar, Ketua ICI Makassar, Pak Sultan Said. Pak Sultan, Ketua ICI Makassar. Silakan Pak Sultan. Pak Sultan belum aktif. Kalau belum aktif, karena saya memang direspon teman dari Pak Menteri, waktu Pak Menteri hanya sampai 1,5 jam, yang kita schedule-kan 2 jam, tapi karena waktu terbatas, saya mohon maaf teman-teman, saya sisa waktu 15 menit, barangkali kita lanjut penjelasan dari Pak Menteri, respon Pak Menteri atas beberapa pertanyaan dan beberapa respon dari teman-teman. Silakan Pak Menteri. Terima kasih Pak Mohtar dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyampaikan pertanyaan, masukan. Pertama, mengenai suplemen lokal. Ya. Yang pasti ini adalah saat yang terbaik untuk kita mempromosikan suplemen lokal. Ya, artinya berbasis herbal, terutama herbalnya yang memang potensial di daerah Bapak Ibu masing-masing. Namun tentunya kita tidak bisa dengan begitu saja mengklaim bahwa saya sudah menemukan ini dan ini cocok untuk COVID-19. Yang biasanya statement umumnya adalah bahwa yang herbal tersebut cocok untuk meningkatkan daya tahan tubuh, titik. Tapi apakah daya tahan tubuh itu spesifik terhadap COVID-19 atau daya tahan tubuh secara umum, itu yang menurut saya sebaiknya kita perdalam. Nah, untuk memperdalamnya itu, kalau dari segi ilmu farmasinya, ya, pertama harus ada systematic review namanya terhadap kandungan yang ada di buah atau material yang diusulkan. Ya. Kedua ada namanya bioinformatika. Dari bioinformatika itu akan kelihatan apakah misalnya buah ini atau material ini akan cocok untuk COVID-19. Karena dia akan disesuaikan dengan karakter dari COVID-19. Namun itu pun masih belum cukup. Bagaimanapun akhirnya, kalau nanti kita ingin memperkenalkan ini sebagai suplemen yang cocok untuk daya tahan tubuh khusus COVID-19, maka harus ada uji klinis. Nah, kami sudah membuat protokolnya, sudah membuat panel untuk melakukan uji klinis. Jadi intinya kita mempersilahkan teman-teman untuk bisa mempromosikan apa yang sudah ditemukan oleh rekan Bapak Ibu di daerah untuk bisa dites di Jakarta. Ya, kita melakukannya di bawah koordinasi DIPI, tapi kita sudah menggandeng baik persatuan dokter, ya, ahli farmasi, sampai kepada pabrik obatnya sendiri, ya, dan rumah sakit, sehingga ketika sudah lolos uji klinis dan memang cocok untuk daya tahan tubuh terhadap COVID-19, maka kita bisa nyatakan bahwa yes, bahwa bahan ini VCO lah, jambu merah lah, jahe merah, itu cocok. Ya. Saat ini kan yang lebih banyak adalah local wisdom, dalam pengertian empon-empon atau apa itu cocok untuk COVID-19. Jadi sebaiknya tetap ada bukti pengujian ilmiahnya. Ya. Kemudian mengenai time frame terhadap innovation based economy, intinya innovation based economy adalah tahapan kita dari negara yang kategorinya sekarang negara emerging, ya, kita sekarang kalau baik per capita income kan upper middle income, kita harus masuk ke high income country yang basically adalah developed country. Nah, dari upper middle ke high income country, kita tidak lagi bisa mengikuti cara ketika kita naik dari low income menuju middle income ataupun dari lower middle menjadi upper middle.
kita harus punya cara yang baru. Jadi kalau ditanya kapan innovation based economy, ya berarti dari periode hari ini 2020, karena 2020 kita baru masuk upper middle income, menuju 2045, di mana kita berharap Indonesia sudah jadi negara maju. Jadi kita punya waktu 25 tahun. Tapi tentunya 25 tahun itu bisa panjang, bisa pendek. Kalau 25 tahun ini kita lihat dari negara seperti Chile atau negara-negara di Eropa Timur, ini mungkin waktu yang normal 25 tahun. Tapi bagi Korea ya atau Swedia tadi saya katakan 25 tahun itu kelamaan ya. Mereka melakukannya bisa jauh lebih cepat dari itu. Nah, karenanya willingness kita dan semangat kita termasuk di perguruan tinggi untuk kemudian terus mendorong yang namanya innovation based itu yang harus dikedepankan. Jadi cuma kalau kita belajar teori ekonomi jangan hanya berhenti di competitiveness, tapi majulah kepada innovation based. Karena competitiveness itu tidak harus butuh inovasi. Competitiveness itu kadang-kadang bisa melalui ya sekedar efisiensi. Nah, jadi kita intinya di dalam ilmu ekonomi mulai bergeser dari efisiensi menuju inovasi. Ya. Efisiensi bagus, kompetisi pasti naik, competitiveness pasti naik. Tapi tidak cukup, efisiensi tidak cukup menjamin competitiveness yang sustainable. Ya, dia sementara kompetitif, nanti bisa hilang lagi. Kalau ada orang lain lebih efisien. Nah, karenanya kalau kita mau competitiveness yang lebih sustainable, inovasi. Dan inovasi juga nggak boleh berhenti. Contoh Korea tadi, ya. Samsung kan nggak berhenti dengan tipe ini, dia masuk dengan tipe baru supaya terus bisa bersaing dengan Apple. Nah, Bapak Ibu kan masih ingat, dulu ada handphone top namanya Nokia. Ini buatan Finlandia dan Ericsson buatan Swedia. Nah, Nokia sama Ericsson, istilahnya mereka berusaha inovasi, tapi kalah cepat sama yang lain. Sehingga akhirnya mereka tertinggal dan suddenly mereka disappear sebagai salah satu merek HP yang digemari masyarakat. Nah, ini contoh. Bandingkan dengan HP Cina, yang luar biasa, bukan karena murah, karena juga mereka rajin melakukan inovasi. Ya, jadi kalau tanya time frame-nya adalah in this 25 years sampai 2045. Ya. Nah, kemudian tadi yang bagaimana supaya UMKM terekspos ke digital, kalau saya tidak salah data waktu saya ikut ratas mengenai UMKM, sudah 8 juta UMKM di Indonesia yang menggunakan market platform, ya, artinya digital platform maksud saya. Nah, sekarang lagi coba naik ke 10 juta. Nah, justru dalam kondisi COVID inilah saatnya untuk mengakselerasi. Harusnya lebih banyak lagi UMKM. Jangan sampai UMKM menjadi korban dari pandemi ini. Justru UMKM ini harus ditolong. Nah, memang pemerintah bisa step in, ya sama dengan nanti pemerintah step in untuk memberikan bandwidth bagi mahasiswa, pemerintah juga harus step in memberikan akses digital kepada UMKM. Ya, memang tidak semua UMKM bisa. Misalnya UMKM yang jual makanan kan nggak mungkin bisa langsung terkonek dengan digital. Tapi banyak sekali UMKM lain yang sangat bisa terkonek dengan digital dan pengalaman menunjukkan performance bisnis mereka menjadi lebih baik dengan adanya exposure terhadap digital. Ya, jadi ini bisa menjadi program pemerintah. Nah, untuk Mbak Lala, ini kebetulan senior saya di fakultas, mengenai triple helix di ilmu ekonomi, ini bisa saya kategorikan sosial humaniora. Ekonomi di dalam konteks ristek itu kategorinya sosial humaniora. Nah, khusus untuk sosial humaniora, memang istilahnya beda dengan yang teknologi atau kesehatan dan segala macam. Di teknologi kesehatan ada namanya konsep hilirisasi hasil riset. Karena hasil risetnya kadang-kadang tidak nyambung ke industri. Padahal hasil riset di kesehatan atau teknologi ini baru ada bunyinya kalau ada industri yang mengembangkan. Nah, ekonomi dan sosial nggak perlu industri yang untuk mengembangkan, tapi relevansi. Nah, kalau menurut saya, kunci triple helix di ekonomi dan sosial humaniora itu justru antara researcher di satu sisi, langsung dengan baik industri maupun pemerintah. Jadi di sini pemerintah sifatnya lebih kepada klien. Pemerintah yang bisa kasih tahu ke researcher, kita lagi butuh apa. Nah, disitulah researcher memberikan respons, ya. Artinya pemerintah yang punya demand, researcher yang mensupply. Sama juga dengan industri, ya. Jadi menurut saya kalau untuk di bidang ekonomi ya seperti ya yang tentunya saya dan Mbak Lala dulu jalankan di LPM misalkan, ya kita langsung berinteraksi baik dengan pemerintah maupun industri sebagai klien.
Karena mereka lah yang tahu apa yang mereka butuhkan. Jadi sebenarnya untuk sosial humaniora lebih sederhana, ya. Tapi memang bedanya kita tidak ada paten, tidak ada property right, ya. Meskipun ya di bidang itu sebenarnya banyak peluang, tapi kan tidak mungkin ada ilmu ekonomi atau teori ekonomi yang dipatenkan. Yang ada ya teori yang ditemukan oleh seseorang. Gitu ya. Nah, kemudian untuk Prof. Bambang Juanda, saya setuju memang kehati-hatian sangat penting dengan melihat data kesehatan. Jadi yang bisa tekankan seperti yang waktu saya paparkan tadi, new normal atau aman produktif bersama COVID, intinya adalah nomor satunya penerapan protokol kesehatan secara disiplin. Makanya Presiden waktu hari Senin, kalau nggak salah, bawa tentara, bawa polisi itu bukan buat apa-apa. Ya, unfortunately, sebagian besar masyarakat kita, dalam tanda petik, takutnya sama penegak hukum, tentara atau polisi. Mereka baru mau nurut, mereka baru mau disiplin. Kalau yang menjelaskan dosen, misalnya Pak Muhtar coba-coba jelasin ke orang di Ternate, tolong distancing, belum tentu didengar, malah diajak berantem nanti. Nah, kalau tentara sama polisi, mereka relatif lebih mau mendengar. Jadi ini sebenarnya arah pertama bahwa yang paling penting adalah istilahnya kalau dalam teori matematika saya ingat di optimisasi matematik ya. Necessary condition-nya adalah strict protocol of COVID-19 ya. Jadi menerapkan protokol COVID-19 secara disiplin adalah necessary condition-nya. Nah, sufficient-nya itu tadi mengenai mobilitas terbatas, ya perlu ada pembatasan berapa yang masuk supermarket, berapa yang masuk ke mall misalkan. Dan Bapak Ibu ada satu case yang paling berat. Ini terjadi di seluruh daerah di Indonesia. Ketika kita menerapkan PSBB, seketat apapun, ada satu area yang selalu kebobolan, ya tanda petik ya, pasar tradisional. Ya, pasar memang boleh dibuka kan karena menyediakan kebutuhan sehari-hari. Masalahnya protokol tidak bisa dijalankan di pasar tradisional. Banyak tidak pakai masker, tidak ada distancing, ya, kayak bisnis as usual aja. Nah itu yang menurut saya mengkhawatirkan karena itu bisa menjadi sumber klaster penyebaran. Nah karenanya menurut saya necessary condition protokol, sufficient condition, disitulah kita perkuat digital, disitulah mobilitas kita batasi. Supaya mobilitas tetap ada, ekonomi mulai bergerak, tapi ekonominya itu diperkuat dengan digitalnya tadi. Ya. Digital mau nggak mau itu akan jadi tren masa depan lah. Percaya deh, kita tidak bisa mengelak bahwa digital itu akan menjadi our future. Ya. Bukan lagi hanya sekedar gimmick atau hanya sekedar jualan. Ya, jualannya para pengusaha. Ya. Nah, kemudian Pak Hefrizal tadi menyampaikan betul sekali demand sangat drop ya selama ini. Cuma saya melihat demand drop ini karena dua hal. Customer-nya banyak yang tidak terlalu terekspos terhadap ekonomi digital. Supplier-nya juga banyak yang tidak siap beralih ke ekonomi digital. Karena kalau dibilang demand drop, saya yakin kalau Pak Hefrizal cek online provider, online platform, Tokopedia, Bukalapak segala macam, semua naik kok ininya, ya baik omset maupun demand. Jadi sebenarnya ekonomi tetap berjalan untuk yang tahu masalahnya. Nah, disinilah kenapa saya ingin mendorong supaya new normal aman COVID ini intinya adalah memperkuat digital. Jangan khawatir deh. Memang tidak akan 100% mengganti ekonomi karena itu mobilitas terbatas tetap perlu. Tapi yang paling penting adalah digitalnya diperkuat, ya, supaya apapun yang bisa kita lakukan online, kita lakukan online, ya. Jangan sebenarnya bisa online, tapi kita prefer offline. Nah, ini mentalitas cara berpikir yang harus kita rubah. Kalau bisa online, do online. Nah, kalau memang nggak bisa, bisanya offline, baru kita offline. Nah, disitulah protokol COVID diterapkan untuknya offline. Tapi jangan kemudian kita terlalu loose, ya yang dulu online pun di-offline-kan juga. Nah, itu malah kita bergerak mundur namanya, bukan bergerak maju mengikuti perkembangan zaman. Ya. Terakhir tadi untuk Pak Harno Finsah, ya, mengenai bandwidth, nanti saya sampaikan, tapi menurut saya ini usulan bagus. Ya. Karena kan ketika terjadi pandemi ini kan pemerintah kemudian mencoba merespon, memberi bansos, misalkan, kemudian memberikan bantuan untuk kesehatan, penanganan kesehatan. Nah, berarti
untuk new normal yang kita nggak tahu berapa lama ini, ya sampai vaksin ditemukan atau obat ditemukan, ya berarti harus ada pemikiran bagaimana bantuan digital buat student, ya mahasiswa. Saya setuju sekali. Yang kedua, bantuan akses digital juga untuk UMKM. Ya. Jadi dari diskusi ini saya bisa dapat tambahan info yang barangkali saya nanti bisa share dengan teman-teman di kabinet, bahwa untuk melancarkan kegiatan new normal dan membuat orang terbiasa bahwa online itu bukan sesuatu yang aneh, bukan sesuatu yang sifatnya darurat, maka harus ada dukungan digital, baik untuk student, mahasiswa, dan untuk UMKM. Ya, sehingga dua kelompok ini merasa bahwa online itu adalah part of their life. Ya. Bukan online itu sesuatu kedaruratan yang kemudian suatu saat akan kembali lagi kepada yang offline. Nah, kita memang juga perlu mengeducate publik bahwa online itu sekali lagi is our way of the future. Ya, bukan lagi sesuatu yang cuma gagah-gagahan supaya kelihatan lebih lebih teknologi expose daripada yang lain. Ya. Kira-kira itu mungkin Pak Mukhtar, tanggapan terhadap rekan-rekan yang menanya. Sekali lagi terima kasih tadi untuk para penanya dari awalnya Pak Hans sampai yang terakhir Pak Novinsa. Baik, terima kasih Pak Menteri. Apakah masih bisa membuka satu sesi Pak Menteri atau? Kayaknya waktunya sudah habis ya. Online, ya. Baik. Terima kasih Pak Menteri. Kira-kira teman-teman semua kita mengucapkan minal aidin wal faizin ke Pak Menteri. Kita mendapatkan banyak informasi. Kita berharap bahwa Pak Menteri juga bisa menjadwalkan diskusi-diskusi lain oleh teman-teman kami yang bergabung dalam Forum Akademisi Nusantara adalah teman-teman dari Forum Ekonom Kementerian Keuangan yang zaman Pak Menteri juga menjabat sebagai Menteri Keuangan, maupun teman-teman dari evaluasi pembangunan daerah ketika Pak Menteri menjadi Menteri Bappenas. Karena itu hari ini kita mendapatkan banyak masukan bahwa kita membutuhkan ekonomi yang efisien, yang kompetitif, tapi kita juga sangat membutuhkan inovasi-inovasi terbaru. Untuk saat ini ada COVID-19 memberikan ruang yang baik pada daerah, bagi region-region daerah dalam asas desentralisasi untuk terus berinovasi dalam menciptakan local wisdom yang bisa bertumbuh, ekonomi kita tetap bergerak, tetapi peralihan dari offline ke online. Kita butuh skema yang efektif dari pemerintah mungkinkah ke depan kita disubsidi untuk bisa mengakses online. Karena kebutuhan online masa depan menjadi kebutuhan primer yang tak bisa lagi kita hindari. Sehingga kita membutuhkan ada peran pemerintah ke depan, baik di bidang pendidikan, di bidang sosial, bisa jadi ke depan di Jawa Timur tahlilannya kita tahlilan online, semuanya bersifat online dan kebutuhan primer ini menjadi penting. Terima kasih Pak Menteri, terima kasih teman-teman semuanya telah berkesempatan berdiskusi. Moga event-event lanjutnya kami akan meminta teman-teman bergabung lagi. Terima kasih semuanya. Minal aidin wal faizin. Minal aidin wal faizin Pak Mukhtar. Minal aidin wal faizin Pak Mukhtar. Pak Menteri. Terima kasih Pak Menteri. Terima kasih Pak Menteri. Sudah bisa di-on. Silakan langsung Pak Menteri. Minal aidin wal faizin. Dari Ambon. Pak. Mohon maaf lahir batin dari Bandung. Maaf lahir batin dari Palembang. Maaf lahir batin dari Jakarta. Maaf lahir batin dari Bandung. Dan kawan-kawan dari Riau. Dan Pak Mukhtar dari Bapak Pak Mukhtar Palu. Terima kasih. Salam sehat Pak Mukhtar. Terima kasih Pak Bambang dari Palu. Sehat Pak Bambang. Terima kasih. Makasih Pak Menteri. Ya, makasih. Terima kasih sudah bersama. Terima kasih Pak Mukhtar, Terima kasih Pak semuanya, Menteri, makasih. share ilmunya. Terima kasih Pak Menteri, mohon pamit untuk izin Terima les. kasih Pak Dwi. Pamit Pak Mukhtar, sampai ketemu lagi. Pak Mukhtar. Terima kasih banyak Pak Mukhtar. Pak Niji. Terima kasih Pak Mukhtar. Terima kasih Pak Mukhtar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tema lanjutannya kami masih menunggu konfirmasi dari Assalamualaikum. Jangan lupa menunggu dari Dirjen Perimbangan. Ada sesi minggu depan masih menunggu konfirmasi dari Pak Dirjen Perimbangan untuk tema fiskal.
Oh, Iya, siap. terima kasih. Ditunggu informasi selanjutnya. Terima kasih Pak Muhtar. Mantap Pak MA. Terima kasih Pak Muhtar. Pak Rizal. Sorry baru online Pak. Ya. Apa kabar Pak Romi? Kami tunggu Baik Pak Sultan. materi dari Pak Menteri tadi. Ya, materi nanti di-share by email, by WA group. Mas Baik, Sudan, ada di gimana kabar Sudan? Kabar baik, Pak Rafiq. Baik. Di Bogor ya? Bogor. Tuh ada tuh senior tuh di Bogor tuh, Pak Bambang. Pak Sultan baru muncul. Pak itu backgroundnya bagus amat. Iya, ini tadi lagi kerjaannya lagi paralel. Pak Sultan tadi dikasih waktu untuk bertanya tadi. Live. Iya, Pak Sultan. Ini lagi kerja paralel, Bu. Dedek, apa kabar Bu Dedek? Oh, pantas. Iya. Oh, maaf, Bu. Kabar Ibu Riza. Ya, Pak. Pak Hans mantap tuh.